di dalam, karena memang ini sifatnya hanya untuk internal pihak penyidik sama dokter forensik. Ya, kita menunggu di luar. Kita tunggulah hasilnya bagaimana nanti, hasil bedah mayatnya. Habis itu nanti disiapkan otopsi, setelah itu nanti siapkanlah mereka visum itu sebagai bukti surat dalam di berkas perkara. Iya. Harapannya apa nih dari Pak PH terhadap hasil daripada ekshumasi nanti? Ya, harapan kita balik dulu sedikit belakang ya. Ini kan awalnya kan 22 Maret 2024 kemarin ini kan diduga kecelakaan lalu lintas. Namun oleh keluarga yang merasa curiga karena memang pergi melihat tempat kejadian perkara, tidak ada tanda-tanda kejadian laka lantas di sana, akhirnya mereka keberatan. Lalu oleh kepolisian juga sudah melakukan penyelidikan dan saya juga di sana, tak ada juga tanda-tanda laka lantas di sana. Nah, karena adanya kejanggalan seperti itu, keluarga almarhum, abangnya kandungnya itu Pak Proses Tungkir melakukan langkah hukum untuk membuat laporan di Polsek Helvetia pada tanggal 27. Nah, perkembangannya memang di tanggal 27, tanggal 1 mereka langsung di SP2HP, tanggal 8 kami dipercayakan untuk mendampingi mereka sebagai penasihat hukumnya. Harapan kami terhadap ekshumasi ini karena memang pada saat yang kemarin itu di rumah sakit itu tidak ada namanya visum et repertum, sehingga menyediakan tidak ada bukti surat dalam berkas. Harapannya nanti dari sini ya setelah dilakukan ekshumasi ini keluar surat sebagai keluar hasilnya sebagai bukti surat itu visum et repertum, ya kiranya ke depan juga polisi dalam hal ini Polsek Helvetia, kami berharap semaksimal mungkin hanya dapat mengungkap perkara ini sebenarnya apanya penyebab kematian daripada adik dari klien kami ini. Kalau memang tak terbuktinya laka lantasnya, ya silahkan diambil langkah hukumnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab dari si pelaku itu. Itu harapan kami terhadap polisi. Oke, harapan dari pihak kepolisian atau dukungannya mungkin bisa disampaikan mungkin biar dari kepolisian. Kami sangat mendukung pihak kepolisian ini mengungkap ini, dan kami juga mensupport. Kami juga berkoordinasi dengan keluarga almarhum ketika misalnya apa yang dibutuhkan, misalnya terkait bukti keterangan-keterangan yang diperlukan dalam hal mengungkap perkara ini. Apresiasi juga. Kami akan mendorong keluarga untuk memberikan diri untuk memberikan keterangan di kepolisian sehingga kepolisian tidak kewalahan mencari bukti-bukti terkait perkara ini. Oke, dari Pak Herbert mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, kami selain dari tim kantor hukum Jahan, kami juga dari LPH Generasi Muda Sile Sabungan juga mengapresiasikan kinerja polisi Helvetia untuk membuka kebenaran apa penyebab kematian daripada si korban ya. Nah, memang sungguh luar biasa kinerja ini, dan juga kita apresiasikan juga keberanian daripada keluarga untuk berani mengajukan diri ataupun melakukan otopsi, dan semoga terbuka tabir apa penyebab kematian. Nah, nanti kemungkinan kalau nanti sudah keluar hasil otopsi, maka kami akan melanjutkan berkoordinasi dengan polisi. Terima kasih dari kami LBH Generasi Muda Sile Sabungan. Ini satu lagi nih, Pak Bana, silakan harapannya untuk pihak kepolisian. Ya, harapan kami sama semua, karena dengan kegiatan saat ini yang dilakukan visum ekshumasi hingga dapat diungkap kebenaran sebenarnya akibat kematian tersebut. Oke, mungkin terakhir dari Pak Ujahan Sinurat ada yang mau disampaikan, silakan terakhir, karena ini penonton juga ingin tahu.
apa sih ini masalahnya kan begitu ya. Mungkin masih dugaan lah ya. Mungkin bisa disampaikan secara singkat Ya, kronologinya awal mulanya. kronologinya begini. Di tanggal 22 Maret 2024 kemarin, salah satu abang ipar dari almarhum ini mendapat telepon dari istri korban menyatakan bahwasannya almarhum telah meninggal dunia dan sedang di rumah sakit, dan serta dikirimkan fotonya sesuai keterangan dari klien kami Aposan Situngkir. Nah, karena mereka mendapat kabar yang begitu kaget, mereka mendatangi rumah sakit dan melihat bahwasannya korban sudah berban di sininya, dan katanya terkelantar. Nah, terjadi dialog di sana dan mempertanyakan sebenarnya ini bagaimana. Nah, menurut informasi dari klien kami yang didapat juga di rumah sakit, pasien ini adalah pasien 2, artinya pasien mati dibawa ke rumah sakit. Nah, oleh rumah sakit langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian, karena memang posisi pasien dalam posisi sudah meninggal. Nah, itulah yang didapat setelah itu pihak rumah sakit, pihak polsek mendatangi rumah sakit melihat kondisi jenazah. Itulah yang kami dapat sekedar informasi dari klien kami Aposan Situngkir. Nah, setelah itu klien kami ini Aposan Situngkir bersama abangnya melihat tempat kejadian perkara yang dikatakannya itu. Di sana mereka begitu kaget, termasuk menanya saksi-saksi di sekitar lokasi. Tak ada satu orang pun saksi yang mengatakan bahwasannya terjadi kecelakaan di situ persisnya mulai jam 8 sampai jam 11. Lalu mereka mau melihat di mana sih posisi, termasuk melihat jalan atau kan kecelakaan. Kalau kata kecelakaan setidaknya adalah tanda-tanda kecelakaan, setidaknya darah entah bekas pengereman, pokoknya bekas lah. Ini tak ada bersih sama sekali. Malah ada saksi. Ditambah lagi keterangan saksi, mereka semakin bertambah ini. Akhirnya mereka mendatangi polsek. Setelah itu polsek juga berkoordinasi. Mereka pun tidak menemukan bukti. Memberanikan dirilah mereka untuk mengajukan itu divisum kepada istrinya. Lalu istrinya menolak bahwasannya itu katanya sudah dilihat kejadiannya. Nah, setelah itu karena tidak ada kesepakatan untuk dilakukan divisum, kemudian ini dilanjutkanlah proses adat dan penguburan 3 hari berikutnya. Pas di tanggal 25 itu di penguburannya. Nah, setelah itu diberangkatkan ke Sidikalang ini, ke Kabupaten Dairi ini, di tanggal 27-nya karena mereka masih tanda tanya ada apa sebenarnya ini. Mereka melakukan laporan supaya dilakukanlah ini. Memang dari awal juga pihak kepolisian sudah mengatakan ini supaya dilakukan langkah hukum, melakukan LP laporan. Tapi karena itu tadi ya, karena ada sedikit berbeda pendapat di antara istri dengan si abangnya almarhum ini, sehingga itu tidak dilakukan. Nah, inilah dari tanggal 27, inilah sekarang yang proses kita jalan sekarang, ekshumasi ini. Dan karena itulah singkat. Oke, tadi disampaikan bahwa awal mulanya laporan daripada istri almarhum mengatakan bahwa korban ini daripada korban laka lantas atau kecelakaan lalu lintas. Sementara polisi tidak menemukan fakta-fakta atau tanda-tanda adanya kecelakaan di lokasi tersebut. Begitu juga tidak ada saksi-saksi atau warga sekitar yang melihat secara langsung adanya kecelakaan. Nah, apakah ini menjadi salah satu dasar sehingga bagi keluarga itu kematiannya korban adalah janggal atau bagaimana? Justru karena tidak ditemukannya lah saksi-saksi maupun petunjuk di tempat kejadian perkara yang mengatakan itu kecelakaan lalu lintas. Akhirnya keluarga menduga ini jangan-jangan ada orang lain yang melakukan. Kenapa bisa ada orang lain yang melakukan pembunuhan? Inilah yang perlu diungkap fakta di balik kematian si almarhum ini. Dan satu lagi, ditolaknya hasil visum itu makin menambah kecurigaan keluarga. Dan salah satu mungkin yang menjadi misteri bahwa supir yang biasanya diduga malah tidak ditemukan ataupun kabur kali. Nah, itu misteri-misteri yang harus diungkap juga dengan segera.
Oh ya, artinya ada salah satu supir sejak kejadian itu menghilang. Itu menurut informasi yang kami dengar. Informasi yang seperti itu. Oke. Baik. Kejadian ini sudah berlangsung sekitar 1 bulan kurang lebih ya. Berarti kematiannya informasinya tanggal 22 Maret tahun 2024 ya. Ya. Saya disclaimer bahwa awalnya kecelakaan lalu lintas Ya. disampaikan kepada keluarga almarhum, lalu dibawa ke rumah sakit Advent Medan ya. Dan hari ini bagian daripada proses penyelidikan dari para pihak kepolisian. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ekshumasi ini memang dari kepolisian atau memang ada permintaan dari pihak keluarga atau mungkin penasihat hukumnya? Jadi begini, sama-sama ini, tapi kami juga sudah menyurati ke kepolisian untuk melakukan ekshumasi dan otopsi. Nah, pada saat surat ini kami masukkan di kepolisian, ternyata di hari yang sama juga memang kepolisian juga sudah melakukan permohonan untuk ekshumasi dan otopsinya ke rumah sakit. Karena memang kemarin itu ada sedikit karena kebetulan di Tanah Karo dan Dairi itu tidak ada rumah sakit Bayangkara, memang harus di rumah sakit Bayangkara yang ada di Medan. Oke. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Ojahan Sinurat, Sarjana Hukum, dan Pak Herbert Sinurat, Sarjana Hukum, dan Pak Bana Wibowo, Sarjana Hukum. Ya, terima kasih. Kami juga berharap Ya, silakan. bahwa media atau pers tetap mengawal peristiwa ini, khususnya dari Mitra Tribata Humas Polri. Kami memohon dengan hormat bahwa semoga kasus ini tetap dikawal agar masyarakat semakin terbuka. Pentingnya proses-proses hukum, keadilan hukum bagi masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk tambahannya.